Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan sholihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwa fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa melalui video pembelajaran ini ya. Kita telah kemarin pada pembahasan sebelumnya ya telah selesai untuk al-hadonah. Sekarang kita masuk di al-bab al-hadi asyar, bab yang baru yang ke-11 yaitu fin nafaqat ya, berkaitan tentang nafkah. Wa fihi mas'alatan, ada dua permasalahan ya. Ada dua pembahasan yang ada di dalam kitab ini ya. Al-awwal ta'rifun nafaqah wa anwa'uha. Ta'rifun nafaqah ya lughatan ya ma'khuzah minal infaq ya. Wal infaq huwa fil asli bi ma'na al-ikhraj wan nafat ya. Yaitu diambil dari kata al-infaq ya. Nafaqah diambil dari kata al-infaq. Sedangkan kemudian makna al-infaq itu adalah ya secara asal ya fil asli ya. Dasarnya itu maknanya adalah al-ikhraj ya, al-ikhraj wan nafat. Al-ikhraj adalah ya mengeluarkan atau mengosongkan ya, mengosongkan. Wan nafat ya, dan menghabiskan ya, mengosongkan dan menghabiskan. Wala yusta'mal al-infaq illa fi al-khair ya. Dan untuk kata infak ya ini tidak digunakan kecuali ya dalam hal-hal kebaikan, mengeluarkan uang ya. Infak untuk kebaikan, misalnya bangun masjid ya, infak untuk masjid ya. Dan tidak ada infak untuk yang keburukan ya, misalnya al-infak ya, saya ingin infak untuk membangun misalnya ya diskotek ya, hiburan malam misalnya ya, nggak ada ya. Kalau ada itu ya salah, itu ya salah ya, dan tidak seharusnya menggunakan kata infak ya kecuali hanya untuk kebaikan ya. Wa syar'an kifayatu man yamunuhu ya bil ma'rufi qutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'aha. Cara syariat ya, secara istilah yaitu kifayah ya, kifayah ya memenuhi ya, mencukupi ya. Man yamunuhu bil ma'ruf qutan dan seterusnya ya, mencukupi ya. Man yamunuhu ya maksudnya adalah ya orang yang diwajibkan harus memberikan ya nafkah kepada orang itu ya. Kita lihat hamisnya ya, catatan kaki footnote. Mana rajulu ahlahu yamunuhum maunan wa mu'natan, yaitu kafahum ya wa alahum wa anfaqa alaihim ya. Dikatakan mana rajul ahlahu ya maunan atau yamunuhum maunan wa mu'natan atau mu'natan, yaitu maksudnya adalah ya, mana itu adalah ya kafahum ya, mencukupi mereka ya, wa alahum dan dan apa namanya ya sama dengan mencukupi ya, saya lupa artinya. Wa anfaqa alaihim ya, menyediakan ya, alahum menyediakan ya, mencukupi ya, menyediakan dan memberikan nafkah kepada keluarganya, kepada mereka, kepada keluarga. Jadi maksudnya di sini man yamunhu ya ya seseorang ya yang diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada orang yang masih dalam tanggungannya ya. Jadi ya kita terjemahkan begini saja ya, yaitu mencukupi ya orang yang wajib untuk diberikan nafkah ya bil ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Berupa apa? Berupa kutan ya, berupa makanan ya, makanan pokok, wa kiswatan pakaian, wa maskanan dan tempat tinggal, wa tawabi'aha dan ya hal-hal lain yang ngikuti dari ketiga ini ya. Ya misalnya pendidikan itu juga ya, misalnya seorang
bapak ya harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sehingga disekolahkan, yaitu infak ya, itu nafkah ya berupa pendidikan. Kemudian macam-macamnya anwa'un nafaqat ya, ada 4 di sini ya. Al awal ya nafaqatul insan ala nafsih ya. Ya ini memberikan nafkah kepada dirinya sendiri. Ya. Seseorang ya wajib memberikan nafkah kepada dirinya sendiri ya, ketika ya dirinya lapar maka harus ya cari makan untuk biar dia ya tidak meninggal dunia. Dan seterusnya ya. Sani ya nafaqatul furu' alal usul ya. Ini memberikan nafkah kepada al-furu' ya, furu'ul insan. Ya, furu'ul insan bagi al-usul, bagi ya ini asal manusia ya. Misalnya al-usul itu adalah bapak ya. Misalnya kakek dan ke atas ya al-usul. Bapak dan ke atas, bapak kita ya, kakek kita dan ke atasnya ya, mbah buyut kita ya, dan seterusnya ke atas ya. Yaitu wajib memberikan nafkah kepada al-furu'. Al-furu' yaitu anak ya, dan ke bawahnya yaitu cucu ya. Bawahnya lagi cicit, kemudian berikutnya apa ya saya nggak tahu. Belum tahu ya, silakan yang tahu beritahu. Kemudian yang ketiga, nafaqatul usul 'alal furu' ini sebaliknya ya. Ini memberikan nafkah kepada bapak ya, ini misalnya anak ya sudah besar, bapaknya sudah lanjut usia ya. Maka sang anak ini wajib memberikan nafkah kepada bapaknya atau kepada kakeknya atasnya ya. Jika bapaknya misalnya nggak ada ya, maka kewajiban ini seorang anak memberikan nafkah kepada al-usul, kepada asal dia, bapak dan kakek dan di atasnya ya. Kemudian yang keempat ya, nafaqatul zauja ala azauj. Ya, ini kewajiban ala zauj, kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya ya. Kita lihat ya pembahasannya. Awalan nafaqatul insan ala nafsihi yajibu alal mar'i an yabda fil infaqi ala nafsihi in qadara ala dzalik. Ya, wajib untuk seseorang ya, wajib bagi seseorang untuk memulai memberikan nafkah ya, itu dimulai dari dirinya sendiri ya. Jika mampu ya. Jika belum mampu ya maka kewajiban orang lain memberikan nafkah kepada dia. Li hadis Jabir radhiyallahu anhu qol a'taqa rajulun min bani Uzrah ya abadan lahu an dubur ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi ibda bi nafsika wa fatasaddaq 'alaiha. Ini intinya di sini. Ya ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha. Ya kita lihat hadisnya tadi ya, ada Jabir ya radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang memerdekakan budak ya, seorang budaknya. Ini seseorangnya dari Bani Uzrah. Ya, lahu andubur ya, memerdekakan budaknya andubur. Maksudnya adalah di catatan kaki ada ya. Tadbirul abdi huwa ta'liqu itqihi bi mauti sayyidihi, yaitu memerdekakan budak ya dengan kematian tuannya ya. Misalnya dengan mengatakan yaqul anta hurun, ini seorang tuan sayyid berkata kepada budaknya, anta hurun yauma amut ya, ketika aku ya, pada hari ketika aku meninggal dunia ya. Jadi ketika nanti tuannya itu meninggal dunia maka otomatis budaknya menjadi merdeka, bukan budak lagi, menjadi orang yang merdeka. Ini namanya tadbir ya, tadbirul abdi ya an dubur ya. Kok tadbirul abdi apa ya? Iqtaqul abdi an dubur ya, atau di sini tadbirul abdi ya. Ila an qala Rasulullah ya, ibda bi nafsika ya. Mulailah dari dirimu ya, fatasaddaq 'alaiha ya. Kamu memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada dirimu sendiri. Fa in fadula syai'un fali ahlik. Jika ya ada kelebihan ya, maka itu baru kepada keluarga ya. Fa in fadula an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Jika untuk keluarganya lebih maka baru memberikan nafkah kepada karib kerabatnya. Ya ini seperti ini ya. Tapi terkadang boleh juga ya, dan itu perbuatan yang bagus ya. Itsar ya, mengutamakan orang lain dulu ya daripada dirinya sendiri ya. Kemudian masuk ke dua sanian ya, nafaqatu al-furu' ya. Ya ini alal usul ya. Ini kewajiban al usul yaitu al walid ya, jiwa al walid atau wa in ala yaitu kakeknya ya. Walidul walid kakeknya ya, al jadd
Wajib apa? Ya, nafkah waladihi ya, memberikan nafkah kepada anaknya, wa insafulan dan kepada bawahnya ya, furuknya ya, kepada cucunya ya, cicitnya dan ke bawah-bawah itu ya. Jika masih hidup ya. Walikali ta'ala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ya. Nah, ini bagi seorang anak ini mempunyai hak yaitu nafkah ya, baik nafkah ya berupa ya makanan dan seterusnya tadi yang disebutkan di atas tadi ya. Kiswah dan juga apa? Pakaian ya dengan cara yang ma'ruf, yang baik. Fa aujaba 'alal walid nafaqatu ya radha'ah al walad. Maka wajib bagi seorang bapak yaitu memberikan nafkah ya. Ini jika misalnya ibunya enggak ada maka ya atau juga bisa menyewa ya ibu-ibu lain untuk memberikan ASI kepada anaknya. Maka ini wajib memberikan nafkah ya. Misalnya menggaji tadi ya, menggaji ibu susuan. Ya ini kewajiban seorang bapak. Kemudian tentang wajibnya tadi ya nafkah kepada seorang ayah ya. Ya ini hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Hinda binti Utbah ya, sahabiyah ya. Berkata ya beliau, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih." Ya wahai Rasul ya, Abu Sufyan ya, sesungguhnya dia itu ya orangnya itu syahih yaitu apa-apa pelit ya. Ya ini Abu Sufyan adalah suaminya Hindun, sahabiyah Hindun ya. Ya, radhiyallahu anhuma. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Ya. Dia tidak memberikanku apa yang cukup untuk diriku dan untuk anakku ya, illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Jadi ya yang diberikan itu kurang ya. Kebutuhannya masih kurang ya. Jadi ini terpaksa harus ngambil illa ma akhadtu minhu biar cukup ya. Kecuali apa yang aku ambil dari dia ya. Wa huwa la ya'lam, sedangkan ya Abu Sufyan itu suaminya itu tidak tahu kalau uangnya itu diambil oleh istrinya. Beliau bersabda bagaimana? Faqal khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf ya. Ambillah apa yang ya, ambil harta, ambil uang ya yang cukup untuk dirimu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf ya. Ya berikutnya nanti disuruh untuk ya ngomong kalau ngambil gitu ya. Tidak kemudian diam-diam ya. Ya ini dalil juga dari sini ya bahwa seorang istri itu boleh ya ngambil ya dalam kondisi darurat ya untuk mencukupi kebutuhan dia yaitu dengan mengambil suaminya meskipun suaminya ya tanpa izin ya, meskipun suaminya belum tahu. Tapi bagusnya tadi ya memberi tahu suaminya ya. Kalau bisa ya izin dulu ya itu lebih baik. Tapi kalau dalam kondisi darurat ya kesuwen kalau izin kelamaan ya maka boleh untuk langsung mengambil ya. WA misalnya WA nggak balas-balas lama ya boleh langsung ambil. Salisan nafaqatul usul ya ini kewajiban bagi ala al-furu ya, memberikan nafkah kepada kedua orang tua ya, ini kewajiban bagi anaknya ya. Liqouli ta'ala wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kemudian liqouli ta'ala wa bil walidaini ihsana wa minal ihsan al infaq alaihima. Dan termasuk al-ihsan ya, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah memberikan nafkah kepada mereka berdua ya, apalagi mereka ketika sudah lanjut usia, mereka membutuhkan ya uang, membutuhkan kebutuhan itu ya dari kedua ya dari anaknya ya, dari anaknya. Kedua orang tua membutuhkan dari anaknya. Bal inna dzalika min a'dzamil ihsani ilal walidain. Bahkan itu termasuk amalan kebaikan yang paling agung, yang paling besar nilainya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua ya. Dan sebesar apapun ya yang misalnya kita berikan kepada orang tua ya, kita korbankan semuanya itu masih belum apa-apanya sebenarnya ya. Masih belum apa-apanya dibandingkan dengan pengorbanan orang tua ya, memberikan nafkah, memelihara kita dari kecil ya. Tidak ada apa-apanya. Begitu ya. Jadi jangan sombong misalnya ngasih orang tuanya udah besar, kemarin sudah saya kasih 1 juta ya. Ya jangan seperti itu. Itu belum ada apa-apanya ya Mas ya, ya Mbak ya. Enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka dulu ya, kedua orang tua kita memberikan kita ya nafkah, yang memberikan kita ya banyak hal ya, bahkan hingga berkorban ya nyawa ya. Karena ketika melahirkan tuh ya korban taruhan nyawa juga ya. Terkadang bisa meninggal dunia ya ibunya, anaknya selamat, ibunya meninggal. Tapi juga ada yang dua-duanya meninggal dunia.
Ya begitu. Kemudian dalil lain ya. Hadis Aisyah lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladihi min kasbihi. Ya, beliau bersabda ya sesungguhnya yang sebaik-baik ya yang dimakan oleh seseorang adalah dari min kasbi, dari usaha dia sendiri ya, dari tangannya dia sendiri ya. Bukan dari orang lain, dari usahanya sendiri. Wa waladihi ya dan wa min ya wa min wa waladihi min kasbihi ya, dan dari ya usaha anaknya ya, misalnya tadi ya infak dari anaknya kepada orang tuanya, maka orang tua memakan dari usaha anaknya ini ya, ini juga termasuk dari min atyab ya ma akala ar-rajul ya, baik-baik yang dimakan oleh seseorang ya dari usaha anaknya. Oleh hadis ya Amr bin Al-As ya, radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala anta wa maluka liwalidik ya. Kamu dan hartamu itu ya milik orang, milik bapakmu ya. Karena kamu itu ada ya dengan sebab adanya ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab adanya bapakmu ya, dan juga adanya ibumu ya. Inna auladakum min tibi ya kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari sebaik-baik usaha kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka makanlah dari usaha anak-anakmu ya, itu juga usaha anak-anak, usaha kita misalnya ya, itu juga ya hasil dari kedua orang tua kita ya. Jadi ya jangan sampai ya sombong, bahkan sombong seperti itu ya. Tadi ya sudah ngasih banyak tapi ya disebut-sebutkan begitu ya, jangan sampai. Ya mungkin ya ini sampai sini dulu ya sebelum masuk di akhir ya, nafkah kepada istri ya, ini bagi yang sudah menikah, bagi suami ya. Jadi istri mempunyai hak ya mendapatkan nafkah dari suami ya. Syukron ala husni istimaikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.